Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan struktur dasar Western Chung. Mari kita simak. Dipelajarinya bab ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan umum terhadap pola konseptual Weltanschauung Al-Quran. Analisis Weltanschauung Al-Quran yaitu analisis terhadap kata-kata yang dianggap paling penting dan berperan dalam menandai catatan dominan Al-Quran atau suatu kata yang dianggap mewakili seluruh isi Al-Quran. Cara yang dilakukan adalah dengan mengetahui gambaran skematik umum terhadap seluruh objek yang akan dianalisis. Langkah selanjutnya yaitu tidak melihat pemikiran para ulama atau cendekiawan muslim yang hidup pasca Al-Quran. Dengan kata lain, sebisa mungkin kita memahami Al-Quran dalam bentuk asli. Meskipun hal tersebut seperti yang kita ketahui adalah sangat sulit. Secara semantik, kata Allah merupakan kata fokus yang menempati posisi tertinggi di dalam kosakata Al-Quran. Menurut Al-Quran sendiri, Allah tidak hanya sebagai satu-satunya yang tertinggi, namun juga satu-satunya wujud yang pantas disebut wujud. Selain Allah, aktor yang berperan penting di dalam Al-Quran adalah manusia. Manusia merupakan alasan mengapa Al-Quran diturunkan. Andai kata manusia tidak ada, maka Al-Quran pun tidak akan diturunkan. Oleh karenanya, Allah dan manusia merupakan dua aktor yang memiliki hubungan paling dekat dibandingkan Allah dengan makhluk selain manusia. Hubungan Allah dan manusia akan membentuk relasi yang memunculkan suasana ketegangan spiritual atau dinamik dan dramatik. Suasana inilah yang menjadi salah satu ciri Weltanschauung Al-Quran. Jika relasi antara Allah dan manusia dalam Al-Quran divisualisasikan, maka akan menghasilkan sebuah diagram lingkaran dengan Tuhan atau Allah menempati posisi di atas dan manusia di bawah. Jika kita melihat orang-orang di zaman jahiliyah, mereka itu tidak mengenal konsep sebagaimana yang sudah tergambar di diagram. Karena orang jahiliyah ini mempunyai konsep sendiri, yaitu homosentris. Berbeda dengan konsep kita sebagai umat Islam yang sekarang di mana Tuhan merupakan pusat dari segala-galanya atau teosentris. Secara umum, relasi antara Tuhan dan manusia itu memiliki 4 tipe, yaitu yang pertama relasi ontologis. Di sini Tuhan berperan sebagai sumber eksistensi manusia dan manusia sebagai representasi dunia wujud yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Atau jika diistilahkan secara teologisnya, bisa dikatakan hubungan antara pencipta dan makhluk. Yang kedua, relasi komunikatif. Hubungan ini menciptakan pola komunikasi yang bersifat timbal balik. Tentu saja Tuhan sebagai inisiasi atau yang mengawali komunikasi tersebut. Yang ketiga, relasi tuan dan hamba. Pada hubungan ini, Tuhan berperan sebagai tuan yang harus dilayani secara patuh mutlak oleh hambanya. Siapa hambanya? Yaitu manusia. Yang terakhir yaitu relasi etik. Hubungan ini didasarkan pada perbedaan dasar antara Tuhan dan manusia. Dan kata lain, Tuhan dan manusia memiliki sifat positif dan bisa dikatakan negatif juga. Di mana Tuhan dengan kebaikan yang tak terbatas, Maha Pengasih, Pengampun, Penyayang, juga memiliki sifat murka, kejam, keras hukumannya. Begitu pula manusia dengan sifat syukur dan takwa, akan timbul pula sifat kufur dan ingkar. masyarakat muslim
Terbentuknya hubungan dasar antara Tuhan dan manusia itu akan melahirkan suatu kelompok manusia di mana mereka mengakui hubungan tersebut dan memilih sisi positif persoalan tersebut sebagai landasan pandangan terhadap kehidupan dan eksistensi. Respon positif ini berkaitan dengan relasi ontologis, relasi komunikatif, relasi Tuhan hamba, dan relasi etik. Kelompok masyarakat ini disebut sebagai masyarakat religius. Kemudian inilah yang menjadi konsep tentang ummah muslimah atau masyarakat muslim. Penegakan konsep masyarakat religius ini nantinya akan menyebabkan terjadinya suatu gangguan dasar terhadap struktur medan semantik masyarakat. Yang pertama akan terciptanya konflik tajam antara konsep ummah Islam dengan mereka orang-orang kafir atau munafik. Yang kedua adalah masyarakat muslim akan menemukan masyarakat religius yang telah ada di sekitarnya sebelum Islam datang, yaitu ada Yahudi, Kristen, atau yang biasa kita sebut sebagai ahli kitab. Sebelum Islam datang, Al-Quran itu telah membagi umat manusia menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ahli kitab, yang kedua adalah ummiyun atau orang-orang yang belum memiliki kitab suci. Orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka itu termasuk kategori ummiyun. Konsep ummiyun sendiri dalam pemikiran Al-Quran itu berkaitan erat dengan yang pertama adalah konsep kitab atau wahyu, yang kedua adalah konsep rasul atau utusan yang menyampaikan kitab, yang ketiga adalah gagasan bahwa orang-orang yang belum menerima wahyu diturunkan mereka dalam keadaan sesat. Menurut Al-Quran, orang-orang Arab yang sebelumnya itu termasuk ummi, setelah diturunkannya wahyu atau menerima wahyu, mendapatkan wahyu, mereka naik derajatnya menjadi ahli kitab. Dan kemudian inilah yang menjadi dasar konsep ummah Islam. Gagasan ahli kitab itu mencakup masyarakat di luar masyarakat muslim yang paralel, yaitu masyarakat Yahudi dan Nasrani. Masyarakat muslim sendiri itu adalah ummah yang terbaik, ummah pertengahan, ummah yang menempati posisi sentral dan terlepas dari semua ekstremitas. Ummah Islam di satu sisi mereka itu berafiliasi dengan ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani, namun di sisi lain mereka itu saling bertentangan. Namun pertentangan konseptual antara ummah Islam dengan ahli kitab ini tidak setajam dengan pertentangan antara ummah Islam dengan orang-orang kafir. Selanjutnya adalah kita perhatikan diagram yang ada di slide PPT kami. Diagram ini menunjukkan situasi umum manusia berdasarkan pandangan dunia Al-Quran sebagai akibat ditegakkannya ummah Islam. Bagian yang bertanda B adalah masyarakat muslim. Masyarakat Islam setelah terbentuk di Madinah atau periode setelah hijrah, mereka menjadi semakin besar dan berkembang tersebar di seluruh penjuru Arab sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Persoalan struktur batin masyarakat muslim telah dibahas secara rinci di dalam surah-surah yang diturunkan di Madinah, maksudnya yang dalam Al-Quran yang turun di Madinah berkaitan dengan konsep-konsep sosial. Konsep-konsep tersebut berkaitan atau dapat diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama adalah hubungan perkawinan, hubungan orang tua dan anak. Yang ketiga hukum waris, hukum kriminal, hukum perdagangan, hukum tentang derma, hukum yang menyangkut perbudakan. Jaringan kata-kata itu sangat luas dan menunjukkan berbagai macam hubungan manusia dalam masyarakat muslim yang kemudian nantinya berkembang ke dalam sistem jurisprudensi Islam yang berskala luas. Konsep-konsep kunci dalam bidang ini dapat kita bicarakan apabila kita turun dari tahap Al-Quran ke semantik kosakata hukum Islam. Karena di dalam sistem hukum pokok tentang hukum, kita dapat menemukan konsep-konsep ini dianalisis oleh para pemikir muslim dengan metodologi yang tidak menyimpang dari analisis semantik kita. Ghaib dan yang kasat mata. Dalam pandangan Al-Quran, dunia yang ditinggali manusia ini dibagi dua, yaitu alam ghaib dan alam nyata. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang bersifat nyata, tidak yang ghaib, karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ghaib dan yang nyata. Dan bagi Allah, keduanya tidak ada bedanya. Dalam Al-Quran, terdapat 51 ayat yang menjelaskan tentang ghaib, seperti dalam surat An-Nahl ayat 77 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dalam ayat ini, Allah menegaskan kesempurnaan ilmunya tentang hal-hal yang gaib dan kemahakuasaannya. Di antara hal yang gaib itu ialah segala yang berada di luar jangkauan indera dan akal pikiran manusia, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya Allah yang mengetahui tentang apa yang ada di luar alam nyata ini. Meskipun pengetahuan umat manusia tentang angkasa luar dan keadaan bumi saat ini sangat maju, namun yang belum mereka ketahui jauh lebih besar. Ketika manusia pernah ada yang sampai ke bulan, masih terbentang sangat luas keghaiban dan kerahasiaan yang ada di angkasa luar. Demikian pula mengenai keadaan bumi, tidak seorang pun yang dapat memperkirakan dengan tepat kapan terjadinya gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain, karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Seperti juga tentang hari kiamat, tidak ada yang mengetahui tentang pasti kapan terjadinya hari kiamat. Dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan bahwa jarak antara beliau diutus dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah yang direnggangkan. Dan Rasulullah hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya hari kiamat akan datang. Selanjutnya, dalam surat At-Tur ayat 41 yang artinya, apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Nah, ada sebuah cerita bahwa ada orang-orang musyrik yang menganggap bahwa Rasulullah akan meninggal sebelum mereka. Ini ditujukan untuk menipu manusia dan memperdaya Nabi. Tetapi pada akhirnya Allah membinasakan orang-orang musyrik itu pada perang Badar. Tidak seorang pun yang dapat memastikan apa yang akan dialami besok, kapan kematian datang kepadanya, dan di manakah dia akan dikuburkan. Semua itu merupakan soal yang gaib bagi manusia. Namun demikian, ketidaktahuan itu adalah rahmat Allah yang besar bagi manusia. Mereka dapat menyusun rencana dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan mereka. Hari kiamat, kematian itu adalah suatu hal yang gaib. Tapi Allah itu merahasiakan kapan waktunya itu agar manusia tidak menghentikan kegiatan hidupnya. Seharusnya manusia tidak perlu memikirkan kapan hari kiamat itu terjadi, karena hal itu adalah urusan Allah. Yang penting bagi mereka adalah menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke, di sini saya akan membahas tentang dunia dan akhirat. Secara harfiah, dunia diartikan yang rendah atau yang dekat, yaitu sesuatu yang benar-benar dialami oleh manusia atau yang disebut dengan al-dunya. Pada dasarnya, Al-Quran menggunakan frasa al-haya al-dunya untuk menggantikan kata sederhana al-dunya dengan arti kehidupan rendah. Dalam Al-Quran, kata dunia memiliki arti yang sama dengan wujud dan eksistensi yang telah dijelaskan, di mana Tuhan dan manusia sebagai titik acuannya. Dalam hal ini dapat dipahami dengan kata al-dunya termasuk dalam kata khusus atau korelasi, yaitu yang berada dalam konsep korelasi tersebut, dengan contoh suami dan istri, di mana seorang laki-laki dapat menjadi seorang suami hanya apabila dikaitkan dengan istri, begitu juga sebaliknya. Dengan cara yang sama, bagaimana al-dunya mensyaratkan atau menjadikan adanya akhirat yang berlawanan dengan kata al-dunya tersebut. Kata al-dunya sering dijumpai dalam literatur pra-Islam yang menunjukkan bahwa kata akhirat pun juga sama seperti itu. Konsep akhirat dan juga al-dunya kemungkinan disebarkan di Arabia pada masa pra-Islam oleh Yahudi dan juga Kristen. Sangat jelas bahwa pandangan yang rendah akan dunia saat ini adalah memandang kata dunia hanya dari segi harfiah, yaitu yang rendah, yang sebenarnya merupakan pandangan agama spiritual. Dalam Al-Quran menegaskan hubungan konseptual antara dunia dan akhirat, di mana struktur konseptual akhirat pun juga memiliki jannah dan jahanam yang juga bertentangan. Pembahasan mengenai jannah dan jahanam telah ada di zaman pra-Islam. Pasangan konseptual antara jannah dan jahanam dibahas seakan jauh dari kehidupan dunia, padahal sangat dekat dan bahkan langsung berhubungan dengan kehidupan manusia di bumi, dengan mengendalikan berdasarkan pahala dan hukuman. Sehingga apa saja yang dilakukan di dunia harus dengan kesadaran moral. Konsep jannah dan jahanam sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah, tetapi belum menemui arti yang sedemikian rupa.
sedangkan konsep tersebut merupakan istilah kunci yang mewakili baik dan buruk, yang salah dan yang benar, sebagaimana telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Poin terakhir dari struktur dasar Weltanschauung yakni konsep-konsep eskatologi. Eskatologi adalah istilah untuk sebuah keadaan di mana manusia akan bertransisi dari dunia ke akhirat. Dalam agama Islam sendiri, eskatologi dinamakan sebagai hari kiamat, yaumul hisab atau ba'ats. Dari semua konsep yang ada, terdapat konsep yang paling kontroversial di kalangan orang-orang Mekah pada awal Islam, yakni kebangkitan setelah mati. Mereka menganggap bahwa hidup hanya sekali dan akan hancur oleh masa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24 mengenai sikap orang Makkah terhadap hari kiamat. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Hal itu tersebut dikarenakan karena pada umumnya orang Mekah bekerja sebagai pedagang dan memiliki pola pikir hedonis. Mereka hanya mementingkan duniawi saja dan berpikir bahwa mereka merdeka dengan sendirinya. Namun tidak bisa dikatakan bahwa pada masa pra-Islam mereka tidak mengenal istilah hari kebangkitan. Banyak jejak-jejak tak terbantah dalam syair-syair pra-Islam mengenai hari kebangkitan, dan sebagian berasal dari agama Kristen dan Yahudi. Salah satu syair yang terkenal adalah milik Zuhair. Jika ditelusuri lebih dalam, masyarakat yang disyairkan oleh Zubair adalah masyarakat yang tinggal dalam lingkungan Kristen dan Yahudi, sehingga banyak karya Zuhair yang mengandung gagasan tentang Injil. Adanya bukti-bukti tersebut memberikan informasi bahwa religius Arab tidak hanya sebatas pagan, tapi sudah diambah monoteisme. Pengingkaran orang kafir terhadap hari kebangkitan menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman di dalam kata tersebut. Ditemukan fakta dalam sebuah syair bahwa kepercayaan mereka tentang hari kiamat pada masa paganisme, di mana ada seseorang yang mengikatkan unta di kuburan orang yang meninggal dengan tujuan agar menjadi tunggangan di kehidupan mereka selanjutnya. Meskipun masyarakat pra-Islam telah mengenal hari kebangkitan, namun tetap berbeda dengan konsep yang ada dalam Al-Quran, begitu pula dengan konsep agama utama lainnya. Inti dari struktur dasar Weltanschauung Al-Quran adalah kemana kita telah diarahkan oleh analisis di awal tadi. Setiap konsep kunci yang ada pada Al-Quran pasti akan ditempatkan dengan semestinya. Seperti diagram di samping tentang struktur dasar Weltanschauung Al-Quran, di mana ada Tuhan yang memiliki hubungan dengan manusia. Tuhan dan manusia terdapat dalam sebuah lingkaran dunia, dan ada sebuah garis di tengah yakni ghaib. Ini menandakan bahwa Tuhan itu ghaib, dan syahadah. Syahadah adalah terlihat bahwa manusia itu syahadah. Kemudian manusia ini dibagi menjadi kafir dan juga muslim. Setelah itu mereka akan mengalami masa eskatologi, dan kemudian mereka akan di akhirat mereka akan mengikuti menuju alam akhirat, di mana seorang kafir akan dimasukkan ke jahanam dan seorang muslim akan dimasukkan ke jannah. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.